Ya, silakan Ustaz. Baik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa khatamil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, segenap peserta kajian online via Zoom meeting Husnul Khotimah Institute, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang teduh ini Allah berikan kita nikmat iman Islam, panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir dalam rangka menunaikan kewajiban kita yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan hadirnya kita melalui Zoom meeting ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita yang hadir kelak sama-sama kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, insyaallah pagi ini kita akan membahas dua tema hikmah sekaligus. Karena hikmah yang ke-10 itu relatif singkat penjelasannya. Jadi kita akan membahas hikmah ke-9 dan hikmah ke-10. Hikmah ke-9 tentang varian amal, ya. Hikmah ke-10 tentang ruh dari amal itu sendiri adalah keikhlasan gitu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu taala anna wa ankum. Ila anqal al-hikmatu tasi'atu tanawwa'at ajnasul a'mali bitanawwu'i waridatil ahwali. Jadi hikmah ke-9 ini Syekh Ibnu Athaillah mengatakan bahwa jenis dari amal ibadah itu beragam. Tanawwa'at gitu ya, beragam, variatif. Itu tergantung bitanawwu'i waridatil ahwal, tergantung keadaan yang menyebabkan amal itu berbeda. Artinya tergantung keadaan setiap orang. Jadi intinya adalah varian, ya, jenis atau ragam ibadah atau amal soleh itu berbeda-beda tergantung dari keadaan yang menyebabkan atau memberikan faktor kepada ibadah itu sendiri gitu ya. Jadi setiap orang punya keadaan yang berbeda-beda, maka setiap orang itu pula ibadah yang dituntut untuk dilakukan oleh dia juga berbeda-beda gitu ya. Baik, di sini pertama Syekh Buti memberikan dua buah pemahaman tentang keadaan. Jadi ahwal itu keadaan ya, situasi. Jadi kalau dibilang atau faktor lah. Jadi ini ada situasi atau faktor yang bersifat pribadi. Nah, ada juga kemudian situasi dan faktor yang bersifat kelompok atau masyarakat gitu ya. Yang bersifat kelompok atau masyarakat. Nah, pertama kita bahas yang bersifat pribadi dulu. Nah,
keadaan pribadi seseorang itu kan beda-beda. Ya, seseorang bisa melakukan satu ibadah yang mungkin orang lain tidak terlalu fokus di ibadah tersebut. Ada orang yang mungkin ibadahnya di satu hal yang mungkin di orang lain ibadahnya bukan seperti itu, gitu ya. Ya simpelnya, misalnya orang kaya, ya orang kaya, ya ibadahnya dia berarti dengan kekayaannya. Dia berbagi, berinfak, bersodakoh gitu ya. Kemudian mungkin berangkat umroh, mungkin dia haji, mungkin dia kemudian membangun masjid, pondok pesantren dan lain sebagainya. Nah, kalau ibadahnya orang miskin, misalnya orang yang sulit secara ekonomi, ya dia dalam hal ini bersabar, dia dalam hal ini kemudian menerima takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ibadah kedua orang dengan kedua latar belakang ekonomi ini tentu berbeda gitu ya. Walaupun kalau kita telisik lebih dalam dan lebih jauh lagi, keadaan yang baik atau buruk itu ya sama-sama ujian gitu ya. Misalnya dalam surat Al-Anbiya surat 21 di ayat 35, ya di situ Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Nah, kalimatnya di pertengahan ayat ini. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi ya, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Gitu. Jadi sesuatu yang menurut kita baik, ya itu juga cobaan. Menurut sesuatu yang kita buruk itu juga cobaan. Bahkan bisa jadi sesuatu yang kita nilai buruk itu sejatinya baik buat kita. Gitu ya. Atau sebaliknya, sesuatu yang kita nilai baik bisa jadi buruk buat kita. Contoh misalnya sahabat Sa'labah. Ketika dia miskin, dia sulit ekonominya. Menurut pandangan beliau, ya beliau itu dalam keadaan buruk gitu ya. Tidak beruntung karena memiliki ekonomi yang cukup terbatas. Akhirnya dia minta didoakan kepada Nabi, oleh Nabi agar menjadi orang yang kaya. Begitu kaya, beliau tidak sempat lagi sholat berjamaah di masjid. Maka ini kan jelas berarti ketika ekonomi beliau dalam keadaan kekurangan, itu justru baik buat dia gitu ya. Nah, ketika diberikan lebih, justru itu tidak baik buat dia. Maka baik dan buruk ini itu kan sudut pandang manusia ya, penilaian manusia. Tetapi hakikatnya kalau kita mau lebih dalam lagi masuk, itu semuanya adalah kebaikan buat kita. Maka nanti ini akan kita lebih dalami gitu ya, lebih. Makanya dalam hadis Imam Muslim yang kemudian dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, itu Nabi sampai terkesan oleh orang beriman. Artinya memberikan semangat seperti seakan Nabi, udahlah kalian ini beruntung jadi orang beriman gitu kan. Nah ini hadis Muslim, hadis 2999 gitu. Kalau Rasulullah SAW, Nabi bersabda, ajaban li amril mu'min. Ya, orang beriman itu menakjubkan sekali. Orang beriman itu mengesankan sekali. Kenapa? Inna amrohu kullahu lahu khair. Karena seluruh keadaan dan situasi dia itu baik buatnya. Gitu ya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan kelebihan itu, keutamaan seperti itu tidak didapat kecuali bagi mereka yang beriman. Gitu. Maksudnya seperti apa? In asabathu sarra'u syakkara. Kalau dia dapat kesenangan, dapat kemudahan hidup, dapat kenikmatan, dia bersyukur, fakana khairal lahu, maka itu baik buat dia. Maka tadi saya bilang ibadahnya orang kaya ya dengan hartanya, dengan banyak berinfak, bersedekah, memberi makan banyak orang, mungkin membangun pondok pesantren, yayasan pendidikan, masjid dan lain sebagainya. Bagi
kemudian itu baik buat dia. Wa in asabathu dharra, kalau dia tertimpa mudarat, tertimpa kemalangan, kesedihan, rasa sakit gitu ya. Maka kemudian dia sabar, kemudian dia bersabar, fakana khairal lahu. Itu juga baik buat dia. Itu ya. Jadi sebenarnya kita orang beriman itu memang betul di dalam konteks rukun iman ya, rukun iman ke-6, rukun iman terakhir itu kan bunyi hadisnya antu'mina bil qadari, ya, percaya terhadap takdir, yakin terhadap takdir, khairihi wa syarrihi minallah. Jadi ada takdir khair, ada takdir syarr, ada takdir baik, ada takdir buruk. Tapi sekali lagi ya, baik dan buruk ini dalam sudut pandang manusia gitu ya. Karena tadi kalau kita mau mau dalami ya, kesemuanya ini sebenarnya baik buat manusia yang beriman, tinggal tergantung bagaimana dia merespon keadaannya gitu. Nah, maka orang yang sehat ibadahnya dengan apa? Ya dengan memperbanyak varian ibadah yang lain, baca Quran, berzikir, datang ke masjid, sholat. Orang yang sakit ya ibadahnya dengan sabarnya dia menerima ketentuan dari Allah itu tadi. Nah, jadi berapa ragam amal soleh itu berbeda tergantung keadaan atau faktor dari situasi si orang tersebut gitu ya. Jadi jangan kemudian disamakan ya, jangan kemudian yang sakit kita lihat nggak pernah baca Quran gitu, terus kemudian ada muncul perasaan ini kok udah sakit nggak pernah baca Quran sih. Nah, dengan dia sabar, dengan dia menerima ketentuan dan takdir dari Allah pun itu dia berarti sedang beribadah kepada Allah. Gitu ya. Jadi jangan disamakan satu dengan yang lainnya. Nah, kalau di sini Imam Syekh Buti memberikan banyak contoh keadaan manusia gitu ya. Misalnya contoh pertama ada ulama, ada orang-orang soleh itu yang beliau lebih dominan di dalam dirinya itu tentang sifat-sifat Allah yang murah, ihsan, baik, maha pengampun gitu ya. Maka akhirnya tindak tanduk dan amal soleh yang dilakukan orang ini adalah segala sesuatu yang sifatnya didasarkan kepada sifat-sifat Allah yang baik tadi itu. Akhirnya beliau melakukan ibadah yang sifatnya bersyukur, berbagi gitu ya. Karena beliau lebih dominan dari sifat-sifat Allah tuh yang sifatnya tadi penyayang, pengampun, pengasih gitu ya. Akhirnya menyebabkan perilaku orang ini menjadi ya sering memaafkan, gampang menerima keadaan gitu, gampang memberikan sumbangan ke orang lain gitu. Nah, di saat yang bersamaan ada ulama atau orang soleh atau orang-orang yang lebih dominan di dalam dirinya itu sifat-sifat Allah yang al-Qahar, maha perkasa, wal iqab, maha pemberi siksa gitu ya. Kemudian akhirnya ini menyebabkan orang ini beribadah itu dengan dasar tadi. Akhirnya yang muncul apa? Sifat ekspresi ketakutan terhadap azabnya Allah, ekspresi kemudian menyendiri, terus bermuhasabah atas semua yang dia lakukan dari segala dosa gitu. Nah, jadi tadi yang pertama itu lebih dominan sifat Rahman, Rahim, Ghafur, Syakur gitu ya. Yang kedua ini lebih dominan sifat Qahar dan lain sebagainya. Jadi menyebabkan ragam ibadah atau jenis ibadah yang dilakukan dua hamba ini tuh berbeda gitu. Yang satu tuh suka berbagi, suka pokoknya dianggap yang enteng-enteng, yang enak-enak, yang dalam tanda petik itu memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, yang kedua ini lebih kepada banyak nangis, banyak istighfar gitu ya. Banyak kemudian berkhalwat, menyendiri untuk kemudian beristighfar kepada Allah, meminta ampun, bermunajat dan lain sebagainya. Nah, ini dua keadaan seperti ini nggak bisa disalahkan gitu. Karena yang satu ya memang keadaan faktor diri pribadinya ya lebih dominan sifat tadi Rahman Rahimnya Allah segala macam gitu. Jadi ya ibadahnya dengan tadi misalkan berbagi, memberi makan,
santunan, yatim dan lain sebagainya gitu. Yang satu lebih banyak istighfar, baca Quran, menyendiri kepada Allah gitu. Karena memang yang kedua ini lebih dominan tadi sifat-sifat Allah yang dalam tanda petik ada mengandung sifat ancaman gitu ya. Allah Maha pemberi azab, Allah kemudian yang Maha menguasai hari akhir dan lain sebagainya. Nah, hal-hal ini tuh dinamakan ahwal gitu ya. Ahwal, keadaan. Makanya tadi kan kalau kita balik ke hikmahnya tanawwa'at ajnasul a'mal, ya beragamnya jenis-jenis amal bitanawu'i waridatil ahwal gitu ya. Itu tergantung dari beragam keadaan seseorang, beragamnya keadaan setiap orang gitu. Misalnya contoh yang ketiga, ada seorang ulama namanya Daud At-Ta'i. Ya, Daud At-Ta'i ini itu sampai nggak bisa tidur Pak setiap malam. Nggak bisa beliau nyenyak dan terlelap dalam tidur gitu ya. Itu beliau nggak bisa. Kenapa? Beliau bilang, Ilahi ya Allah, ya Tuhanku, hammuka attala alayyal humumad dunyawiyah wa hala baini wa bainar raqadi. Allah, kata Imam Daud At-Ta'i ini, kecintaanku kepadamu, ya ambisiku terhadap zatmu, kata Imam Daud At-Ta'i, itu membuat diriku melupakan ambisiku terhadap dunia. Bahkan ambisiku terhadap zatmu, ya kecintaanku kepada zatmu itu menyebabkan atau menghalangi daripada terpejamnya mataku. Jadi ya, terus kalau misalkan ada orang yang nyalahin, tapi kan nggak begitu, Nabi aja ya orang yang paling dicintai Allah dan yang paling mengerti tentang agama tetap tidur gitu kan. Nah ini jangan kemudian dibilang atau dibantah dengan pernyataan statement seperti itu. Ya kemudian tidak fair juga. Karena kan ya, Nabi dengan Daud At-Ta'i ya berbeda. Artinya setiap orang itu punya keadaan yang berbeda-beda lah. Ya seperti misalnya nanti di zaman Umar bin Khattab itu melakukan sholat tarawih secara berjamaah. Karena keadaan kondisinya berbeda. Nanti kita masuk ke kondisi atau faktor situasi masyarakat atau kelompok itu tadi ya. Ini kita masih diri pribadi sendiri dulu. Yang kedua, contohnya Fudail bin Iyad. Yang keempat, ini contoh keempat ya. Fudail bin Iyad itu ketika melakukan ibadah haji, beliau itu lebih banyak istighfar daripada doanya gitu. Jadi kalau yang lain sibuk doa, yang lain sibuk meminta begitu. Ini Fudail bin Iyad ketika wukuf di Arafah, ketika misalnya mabit mungkin di Muzdalifah atau di Mina, itu nggak banyak minta. Nggak banyak doa. Beliau lebih banyak istighfar. Kenapa? Karena beliau teringat dosa-dosanya di masa yang lalu gitu. Malu rasanya kepada Allah kalau untuk minta. Sedangkan dosanya masih banyak. Nah, jadi beliau jangan kemudian disalahkan. Oh, kenapa kamu nggak doa? Sayang nih. Enggak, keadaan beliau memang begitu. Ya, mental dan psikologis beliau saat itu ya sedang ingin untuk memperbanyak istighfar. Gitu. Jadi nggak salah juga. Bahkan di dalam riwayatnya itu Imam Fudail bin Iyad itu ketika istighfar itu sambil menampar-nampar kecil pipinya gitu. Oh, apa yang kamu lakukan? Dosa apa yang kamu perbuat gitu ya. Nah, cobalah sadar segala macam gitu. Jadi itu. Jadi beliau lebih banyak istighfarnya daripada doanya, mintanya. Nah, kemudian ada lagi contoh kelima. Ini namanya Sirri As-Siqti. Ya, Sirri As-Siqti itu bahkan baca istighfar setiap hari ya selama 30 tahun gara-gara beliau ngucap alhamdulillah. Jadi hamdalahnya diistighfari gitu. Beliau pernah ngucap satu momen ya satu situasi keadaan itu baca alhamdulillah. Tapi beliau menyesal baca alhamdulillah ini. Akhirnya alhamdulillah ini diistighfari selama 30 tahun. Kok begitu? Nah, karena begini kasusnya. Nah, ini kan kalau secara zohir, Ustaz, masa hamdalah diistighfari gitu ya. Ini dari mana lagi? Nah, kita perlu tahu keadaan pribadi dia kan. Nah, ini makanya tadi setiap orang itu amalannya berbeda-beda tergantung keadaan faktor pribadi masing-masing gitu. Nah, kata Sirri As-Siqti,
Satu ketika di Baghdad, beliau itu orang Baghdad Irak ya, itu terjadi kebakaran di pasar Baghdad. Nah, di saat yang lain tokonya itu terbakar habis, nah hanutnya beliau, tokonya Sirri As-Sikhtiti enggak kebakar. Laqad najah hanutaka. Orang datang, Syekh, pasar Baghdad kebakaran, tapi tokomu aman. Tapi rukomu tidak terbakar, aman semua. Nah di situ Sirri As-Sikhtiti ngomong alhamdulillah gitu. Wajar kan ya? Ada keadaan musibah, kemudian beliau mengucap alhamdulillah karena tokonya selamat dari kebakaran. Nah, terus tapi setelah itu saya pikir-pikir kok saya nyesel ngomong alhamdulillah. Kenapa nyesel? Seakan-akan saya mengucap alhamdulillah di atas penderitaan orang lain gitu. Di atas penderitaan kaum muslimin yang lain yang saat itu tokonya habis terbakar, dilalap oleh api begitu. Jadi saya takut alhamdulillah saya ini malah seperti bersyukur di atas penderitaan orang gitu. Maka alhamdulillah saya yang saat itu saya istighfari selama 30 tahun gitu. Karena saya menyesal gitu. Nah kayak gitu ya. Nah ini kan orang lain nggak tahu kisahnya kalau nggak kita tanya gitu. Maka jangan kemudian terburu-buru untuk menghakimi seseorang gitu. Kemudian yang keenam contohnya misalnya ada seorang ulama lagi namanya Ma'ruf Al-Karkhi. Ini seorang ulama tasawuf juga yang terkenal ya, yang masyhur, yang populer. Jadi beliau lagi puasa, lagi jalan puasa, kemudian ngelihat ada semacam pekerja sawah yang sedang membagi-bagikan air lah, gitu ya, membagi-bagi air minum lah. Ya, kayak misalkan mungkin kita kalau lagi puasa ada yang lagi bagi-bagi takjil apa segala macam. Tapi ini posisinya yang lain nggak puasa, yang puasa cuma Ma'ruf Al-Karkhi. Nah orang-orang yang lagi bagi-bagi minum ini itu doa. Ayo silakan ambil nih minuman gratis silakan diambil gitu kan. Nah sambil menawarkan minuman gratis ini kepada setiap orang yang lewat. Nah orang ini doa. Rahimallahu man yashraba minni. Semoga yang minum dari minuman yang saya berikan ini Allah merahmati dia. Nah, Ma'ruf Al-Karkhi mendengar doa seperti itu tanpa ragu maju ke depan langsung mengambil air yang diberikan oleh orang tadi dan beliau meminumnya. Fataqaddama ilaihi wa syariba min yadihi. Kemudian minum. Dan ditanya sama teman-temannya, "Alam takun shaiman?" Lah, kamu kan puasa, Syekh. Ya, bala, betul saya lagi puasa. Tapi sengaja saya batalkan rajautu du'aahu. Saya berharap mendapatkan bagian dari doa orang ini. Karena ini orang lagi berbagi kan, lagi berbagi makanan, minuman. Berarti dia sedang mengerjakan amal soleh. Nah, orang yang sedang mengerjakan amal soleh seperti itu, potensi doanya diterima oleh Allah itu lebih besar. Maka saya meninggalkan puasa saya, karena puasa saya puasa sunnah, bisa saya ganti di hari yang lain. Saya tidak mau ketinggalan momen untuk mendapatkan doa dari orang yang sedang berbagi minuman ini. Akhirnya beliau membatalkan puasanya. Gitu ya. Nah, contoh-contoh semacam tadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah itu bisa menjadi qatakunu mahallu naqdin. Bisa menjadi celah untuk orang mengkritik gitu ya. Celah untuk orang mencela bahkan gitu. Oh, kamu nggak melakukan ibadah sesuai tuntunan, kamu begini dan begitu gitu ya. Karena secara zahirnya yaitu seperti dalam tanda petik kok nggak sesuai gitu ya dalam tuntunan Islam. Nah, tapi kalau kita mengetahui tadi kan sebab-sebabnya, ya ternyata setiap orang punya keadaan yang berbeda begitu. Seperti sholat misalnya. Kita melihat ada orang misalnya sholat, mohon maaf misalnya ketika berdiri bagi sholat itu, bagi orang yang sholat itu kan hukumnya wajib ya bagi yang mampu. Tapi misalnya kita melihat ada orang sholat berdirinya tidak tegak tapi agak membungkuk begitu. Nah kalau secara zohir itu kan ya bukan dikatakan qiyam, bukan dikatakan berdiri gitu. Tapi ya husnuzon kita harus dikedepankan. Mungkin orang ini punya penyakit sehingga tidak memungkinkan beliau untuk berdiri secara tegak.
Ya, dan lain sebagainya. Qis ala dzalik, artinya tinggal diterapkan kepada keadaan-keadaan yang lain gitu. Bahwa setiap orang itu punya kondisi yang berbeda-beda gitu. Jadi jangan kemudian jangan dipukul rata. Ya, jangan disamakan bahwa setiap orang harus sama dengan Anda ibadahnya. Misal contoh gini. Bapak Ibu misalkan rajin lah puasa Senin Kamis gitu. Tiba-tiba ada teman Bapak yang mungkin usianya sama dengan Bapak gitu. Kemudian ketika Senin Kamis gak puasa. Jangan sampai ada muncul kemudian pikiran atau terbesit di dalam hati, ini udah tua-tua kok nggak banyak-banyakin amal sih, nggak puasa Senin Kamis gitu kan. Ya mungkin beliau punya alasan tertentu atau alasan sendiri kenapa nggak puasa Senin Kamis. Mungkin masalah kesehatan, gitu kan. Mungkin kemudian beliau punya ibadah unggulan di ibadah yang lain gitu kan. Ya kan mungkin kita di puasa senangnya, mungkin teman kita ini senangnya di bersedekah, senangnya di berbagi gitu kan. Nah, itu ibadah juga kan. Kita pun kan tidak bisa kemudian melahap semua varian ibadah dengan banyak dan baik gitu kan. Artinya kita punyalah ibadah-ibadah unggulan yang kita senengin gitu kan. Nah, maka yang penting basic dasarnya, basic ibadahnya sudah selesai gitu. Yang sholat 5 waktu, yang kemudian apa namanya, ya puasa Ramadan gitu ya, itu sudah clear gitu. Baru nanti yang lainnya ya setiap orang berbeda-beda ibadahnya. Jadi jangan kemudian menyamakan orang dengan ibadah yang harus kita lakukan gitu. Jadi harus orang lain sama dengan kita. Itu jangan Bapak Ibu. Karena nanti bahayanya tadi satu, kita bisa suudzon kepada orang tersebut. Bahaya keduanya, dan ini lebih parah, itu kita bisa timbul sifat ujub, takabur dalam hati. Jadi kalau orang lain kita anggap harus melakukan ibadah yang sama dengan kita, kalau kita kemudian melihat orang itu tidak melakukan ibadah yang sama dengan kita menganggap diri kita lebih daripada orang tadi. Paham ya? Itu bahaya sekali. Itu pokoknya anggap begini, husnudzon saja. Ya Allah, kok dia nggak puasa ya? Berarti dia punya cadangan amal dari jenis yang lain. Gitu. Mungkin di sholat malamnya, ya mungkin dibaca Qur'annya yang kita nggak tahu, gitu kan? Mungkin di perlakuannya kepada keluarganya, mungkin silaturahimnya, itu kan mungkin kepada anak istrinya sangat baik dan lain sebagainya. Nabi bilang khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, sebaik-baiknya suami atau lelaki adalah yang paling baik perlakuannya kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah, kata Nabi, contoh terbaik yaitu seorang suami yang berlaku baik kepada istrinya gitu kan. Bisa jadi itu kan ibadah juga. Daripada misalnya dia rajin ke masjid, sholatnya rajin, sunnahnya, puasanya rajin, baca Qur'annya banyak gitu kan. Tapi sama istrinya kasar, KDRT gitu kan. Nah, itu kan akhirnya juga kemudian membuat ibadah yang lain ya bukannya sia-sia, tetap ada efeknya insya Allah, tapi kan bisa menjadi cacat begitu. Nah, jadi pelajarannya Bapak Ibu, jangan kemudian kita buru-buru menghakimi keadaan seseorang karena kita nggak pernah tahu orang itu bagaimana gitu ya. Jangan kemudian menyamakan dan memukul rata orang harus sama ibadahnya dengan kita. Karena tadi itu akan menimbulkan dua bahaya. Satu, dosa suudzon, bahaya suudzon kepada orang lain. Itu yang kedua, dosa takabur, ujub, merasa diri lebih hebat, lebih tinggi dari orang yang kita anggap tidak melakukan ibadah sama seperti kita gitu ya. Nah, jadi intinya seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian misalnya sekarang hal kedua ya. Hal kedua, ini yang penting juga tadi. Lan yamtadda lisanaka binaqdin aw biqalati su'in fi haqqi katsiri minas salihin ar-rabbaniyyin alladzina saqathum ahwaluhum ma'allah ila a'malin wa tasarrufat. Wa qad taraha fi dhahir wa ghaira sadidatin aw ghaira muwafaqatin li dhawahiril ahkam. Nah, ini penting Bapak Ibu. Sedikit saya mau menyinggung. Terutama jaga lisan kita ya, dari mereka-mereka orang alim, orang saleh yang mungkin secara zahir itu tidak sesuai dengan ilmu yang kita punya gitu ya. Misalnya ada orang alim kok sholat fardu doang, qobliyah sunnahnya enggak gitu.
Kok ada orang mungkin sholat fardunya bahkan sendirian, nggak berjamaah gitu. Itu ada kasus tuh. Saya ingat betul di kitab Minhajul Abidin. Di kitab Minhajul Abidin Imam Ghazali ini ya. Ini kasus dari beberapa yang pernah saya baca. Gini, ada orang tinggal di Mekah. Ini di zaman Imam Ghazali ya. Imam Ghazali itu wafat 505 Hijriah. Nah ini di kitab Minhajul Abidin. Kata Imam Ghazali gini. Saya menemukan satu situasi, satu momen, satu potret dari beberapa orang alim di masa hidup saya, kata Imam Ghazali, yang tinggal di kota suci Mekah. Apa momen itu atau situasi itu apa? Ada beberapa orang alim yang bahkan menurut Imam Ghazali kealimannya itu bahkan melebihi beliau. Itu tapi sholatnya nggak berjamaah ke Masjidil Haram. Nah, paham ya Bapak Ibu ya. Jadi sholatnya itu nggak berjamaah, padahal orang alim, padahal orang apa namanya orang pintar, kemudian apa namanya, tapi sholat jamaahnya tuh nggak ke masjid gitu. Dia lebih memilih sholat di rumah, mungkin sama keluarganya, jamaahnya gitu kan. Nah terus ditanya, Imam Ghazali bingung juga gitu, karena secara zahir ya kan seharusnya orang laki-laki kan ke masjid gitu kan. Ditanya, kenapa Syekh? Kok kalian nggak ke masjid? Kok kamu nggak ke masjid? Apa jawaban beliau? Ini lagi-lagi setiap orang kondisinya berbeda gitu. Nah kata Syekh ini, saya kalau ke masjid, sering di dalam perjalanan itu, hati saya masih berubah-berubah niat saya. Itu ya. Jadi seringkali saya mungkin niatnya benar ikhlas karena Allah. Nah nanti itu akan ada kaitannya dengan hikmah ke-10 ya lanjutannya. Seringkali saya ingin dipuji oleh orang lain. Bahkan atau sekedar kalau saya keluar ke masjid, ketemu sama teman-teman, ketemu sama apa namanya jamaah yang lain, kemudian nanti saya mungkin berbicara yang tidak berfaedah, saya mungkin lisan saya keceplosan, membicarakan aib orang lain, melakukan ghibah dan lain sebagainya. Jadi antara dosa dengan pahala ini lebih besar pasak daripada tiang, kira-kira begitu. Jadi pandangan Syekh ini kenapa nggak mau ke masjid? Dosanya kalau saya keluar lebih banyak daripada pahala yang saya dapat gitu. Nah, jadi inilah lagi-lagi yang apa namanya dikatakan Syekh Ibnu Athaillah tanawwa'atil ajnasul amal ya, bahwa segala amal ibadah itu bervariasi, bervariatif gitu kan, beragam tergantung keadaan masing-masing gitu. Nah, Syekh ini menganggap bahwa kalau saya keluar, saya hitung-hitung, kesalahan dan dosa saya bisa lebih bahaya, bisa lebih parah. Jadi jatuhnya saya bukannya dapat pahala malah minus gitu nanti. Kalau ghibah kan ya, membicarakan aib orang lain dan lain sebagainya. Jadi pertimbangan beliau seperti itu, akhirnya beliau memutuskan jamaah di rumah bersama keluarganya begitu. Nah, jadi coba tentu ini tidak kemudian untuk ditiru ya. Karena ini kan keadaan ini kan spontanitas biasanya terjadi pada diri seseorang gitu. Nah, maka pelajaran buat kita, jangan lancang kemudian jangan suudzon kepada orang-orang semacam itu. Jangan mengatakan, wah katanya orang alim, katanya ustadz, katanya begini, tapi kok sholat gak ke masjid gitu kan. Nah, mungkin bukan masjid di rumah kita Pak. Khususan saja kan masjid banyak gitu kan. Ada orang beberapa mungkin nggak nyaman di masjid dekat rumahnya, dia lebih memilih untuk masjid yang agak jauh gitu kan. Ini pelajaran sekali buat kita untuk tidak kemudian dengan mudah mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas gitu ya. Baik, nah kemudian ada lagi misalnya contoh di sini disebutkan oleh Imam Syekh Buti, ada orang yang kemudian dia melakukan apa? Mujahadah. Mujahadahnya dengan cara apa? Dia meninggalkan hal-hal yang mubah. Membatasi lah, bukan meninggalkan secara mutlak ya, membatasi. Artinya makan dibatasi. Karena kan memang ada riwayat ya, Hasan riwayatnya ini, apa kata Nabi? Orang yang paling lama kelaparan dan paling banyak kelaparan di akhirat, di yaumil qiyamah adalah orang yang paling banyak kenyangnya di dunia. Kan gitu ya, itu ada riwayatnya itu. Riwayatnya Hasan itu. Jadi orang yang paling berat rasa laparnya dan paling banyak rasa laparnya nanti di yaumil qiyamah adalah orang yang paling banyak dan sering kenyang di dunia. Jadi orang-orang yang mengamalkan hadis ini akhirnya kemudian
Ya makan sesuatu yang biasa saja, tidak yang enak-enak gitu. Tidak yang kemudian berlebihan. Tapi di satu sisi dalam kitab Al-Minah Husaniyah, saya jadi ingat lagi ya. Itu apa namanya, ada kisah, ada ulama yang bilang, sudahlah hidup di dunia ini dinikmati saja, makan yang enak silahkan, makan yang kemudian yang apa namanya mengesankan silahkan. Kenapa? Karena dengan Anda makan enak, Anda tidur nyenyak, Anda berpakaian yang bagus, nanti timbul di dalam diri Anda rasa syukur gitu. Dibanding rasa mengeluh gitu kan. Karena kalau orang menurut ini, menurut yang pendapat ini, kalau orang nanti dapat makanan yang nggak enak, gitu, pakaian yang tidak bagus, kasur yang tidak empuk, akhirnya tidak nyenyak untuk tidur, akan timbul rasa ngeluh. Kalau ngeluh ini udah mulai muncul, akan protes ke ketentuan Allah, protes kepada takdir Allah. Nah ini kan dosa juga. Kata pendapat yang ini, ya udahlah nikmati saja hidup. Dengan itu nanti kamu akan timbul rasa syukur, dan syukur pun itu ibadah gitu kan. Nah, jadi orang macam-macam tuh. Ada yang tadi, oh nggak mau, saya mau makan yang mewah-mewah, saya nggak mau makan yang enak-enak, biasa saja gitu kan. Nah, ada yang cenderungnya begitu. Ada yang cenderung udah dinikmatin aja asal tidak berlebihan. Konteksnya jangan israf gitu kan, wala tubadzir, supaya tidak apa namanya tidak mubazir. Kulu washrabu wala tusrifu ayatnya kan. Makanlah minumnya tapi jangan berlebihan. Artinya tidak terlalu banyak. Makanan mahal pun nggak apa-apa, silahkan. Karena ketika kamu mendapatkan yang terbaik, syukurmu tuh akan keluar dengan bentuk yang terbaik juga gitu. Dibanding kamu menahan-nahan diri, akhirnya nanti ngerutu gitu di dalam hati, protes kepada Allah, akhirnya itu menimbulkan dosa juga gitu. Nah, ada yang filosofi hidupnya begitu, ada yang enggak, filosofinya sederhana, kemudian hidupnya prihatin gitu, padahal mungkin punya uang, punya kecukupan gitu, karena punya haluan yang berbeda dalam pemikirannya gitu kan. Sahabat kan begitu kan. Ada yang kaya seperti Sayyidina Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Nabi juga ada yang kaya seperti Nabi Sulaiman gitu kan. Ada yang sederhana, miskin bahkan menjadi budak seperti Nabi Yusuf misalnya gitu kan. Nah, jadi macam-macam, Pak. Tergantung kita, keadaan kita masing-masing. Karena amal ibadah itu beragam gitu ya, beragam, bervariasi. Nah, yang kedua adalah keadaan atau faktor masyarakat, lingkungan gitu ya. Kalau tadi kan faktor yang menyebabkan ibadah itu berbeda, faktor pribadi. Nah, kalau ini faktor sosial lah gitu. Ya, faktor masyarakat, lingkungan sekitar gitu. Ya misalnya ada orang yang tadinya jomblo, belum menikah, kemudian dia menikah. Nah, maka kan ibadahnya dia sebelum menikah dengan setelah menikah itu berbeda. Ya, dia kemudian menikah, mungkin beli rumah atau menyewa rumah, dia ngontrak ngekos di lingkungan masyarakat. Nah, maka dia punya tugas baru. Dia punya jenis ibadah baru. Satu yang pasti menafkahi istrinya. Kalau punya anak nanti menafkahi anaknya. Kemudian dia menjadi bagian dari masyarakat di situ. Dia punya tetangga kanan dan kiri yang harus dia perlakukan dengan baik. Nah, maka beda ibadahnya dengan ibadah yang dulu ketika dia mungkin masih belajar. Ya, dia di asrama kampus misalnya, semua dibiayai orang tua atau mendapat beasiswa, maka ibadahnya adalah belajar dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau ketika sudah menikah, ya dia harus bekerja, mencari nafkah untuk anak istri, harus menjadi orang yang baik kepada sesama tetangga gitu kan. Karena hak tetangga itu juga begitu besar. Yang Nabi bahkan katakan, ini malaikat Jibril ini belakangan turun terus ke saya, kata Nabi Muhammad. Ya ausoni fi jiran. Selalu ngasih wasiat, wejangan malaikat Jibril ini untuk saya memperhatikan tetangga gitu. Dalam hadisnya begitu. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, sampai-sampai saya ngerasa nih jangan-jangan annahu sayuroth gitu. Artinya tetangga ini jangan-jangan suatu ketika akan ditetapkan sebagai ahli waris nih, jangan-jangan. Paham enggak? Jadi malaikat Jibril turun belakangan gitu kata Nabi. Itu yang diwasiatkan, yang dipesan oleh malaikat Jibril selalu tentang tetangga. Perhatikan tetanggamu, beri makan tetanggamu gitu ya. Jangan ganggu tetanggamu. Kalau misalkan apa namanya dia sedang sakit jenguk, terus dinasehatin saya tentang tetangga ini. Sampai-sampai saya katakan, jangan-jangan nih tetangga besok mau jadi ahli waris nih. Mau masuk dalam apa namanya dalam kelompok ahli waris gitu. Saking
diperhatikannya dalam Islam gitu. Sampai malaikat Jibril selalu berpesan gitu. Nah, berarti ibadah kita yang sudah bersosial masyarakat ya kita juga punya tanggung jawab kepada tetangga kita gitu kan. Jadi itu lingkungan atau faktor sosial itu membentuk varian ibadah baru buat kita gitu ya. Ya gitu. Jadi berbeda-beda gitu ya. Atau pejabat ya, pelayan publik gitu ya. Gubernur, presiden, ya sampai bahkan paling rendah RT gitu kan. Ya ibadah dia dengan membuka jam layanan misalnya. Biasanya RT membuka jam layanan malam gitu kan, jam 7 sampai jam 9 malam. Ya, itu ibadah dia berarti. Jangan dibilang RT bukannya banyakin baca Quran, bukannya banyakin zikir, udah tua malah apa namanya malah ngeronda mulu di pos RT gitu kan. Malah apa namanya ngepost terus itu ibadahnya dia gitu. Kalau dia niatkan ibadah tentunya gitu ya. Dengan melayani publik itu ibadahnya dia. Jangan kemudian gampang lisan kita untuk mengklaim dan memblame orang lain gitu harus sama dengan ibadah kita. Tidak. Semua orang punya konteksnya sendiri-sendiri gitu ya. Ya, baik. Kemudian ya itulah contoh yang kemudian dipaparkan oleh Syekh Buti tentang kelompok atau ijtimaiyah gitu ya, masyarakat sosial gitu. Pekerja misalnya gini. Nah, ini contoh juga bagus nih. Orang jadi karyawan di toko gitu ya. Dia kerjalah di toko menjadi karyawan seseorang. Nah, kemudian di toko ini dia main-main. Main-mainnya dalam arti tidak serius dalam bekerja. Nah, itu juga zolim. Itu juga dosa gitu kan. Jadi ibadahnya dia saat dia bekerja menjadi pegawai dari seseorang ya dengan bekerja dengan profesional itu ibadahnya dia gitu. Jadi jangan kemudian kita merasa karena kita mungkin tidak punya kerjaan yang tetap atau kita mungkin sudah pensiun dalam hal ini, kemudian melihat orang yang bekerja itu, wah ini dunia mulu yang dikejar ini. Ayo dong sekali-kali gitu ya, khataman Quran kita bareng-bareng nih gitu. Nah kalau dia bekerja dengan itqan, dengan apa namanya ya, tatamasalu fi itqanil amal gitu, dengan profesional dia bekerja, nah itu juga ibadah gitu ya. Itu juga kemudian dia melakukan amal soleh. Atau bahkan di sini dicontohkan oleh Syekh Buti ketika orang lagi bekerja jadi pegawai nih. Jadi sering kali ya. Terus datanglah waktu istirahat sholat zuhur gitu. Sholat zuhur, akhirnya si karyawan ini kan gantian sholat gitu misalnya. Atau tutup toko lah kalau cuma seorang gitu. Nah ketika waktu istirahat sholat ini dia sengaja yutiluna min waktu sholat. Sholatnya dilama-lamain, sholatnya dipanjang-panjangin. Kemudian setelah sholat, kemudian zikirnya lama, baca Quran lagi belum. Kemudian mungkin apa namanya zikir wirid. Tapi niatnya itu sebenarnya bukan ibadah. Mau ngapain? Ngulur-ngulur waktu gitu biar dapat istirahatnya waktunya lebih lama gitu. Nah, ini zolim gitu. Apa yang harus dilakukan? Sholat sesingkat mungkin, artinya sesingkat mungkin itu bukan sholatnya dipercepat durasi waktunya atau kemudian gerak-geriknya, bukan. Maksudnya dipersingkat, kerjakan yang memang kebutuhan sholat. Ya pipis silakan, ambil air wudhu, tutup aurat, pakai sarung segala macam. Habis itu langsung sholat. Setelah selesai sholat, zikir yang ini saja, yang dasar-dasar saja, kemudian doa. Setelah itu langsung balik lagi ke tokonya untuk bekerja. Nah itu jangan kemudian di zikirnya dilama-lamain, gitu. Apalagi kalau sampai tidur gitu ya. Nah, ini contoh lah apa namanya bahwa setiap orang itu berbeda-beda ininya keadaan diri pribadinya maupun keadaan sosialnya gitu ya. Pegawai misalkan kalau di kita PNS gitu ya, ASN itu juga sama. Jangan kemudian ketika jam kerja malah main game, baik game online ataupun apa namanya kepada sekawan satu kantor gitu yang mengakibatkan mungkin keterlambatan dalam pelayanan publik gitu kan. Itu sering terjadi kan. Sering banyak keluhan lah di kita gitu ya. Kita sudah datang lebih awal tapi kemudian kok pelayanannya lama sekali gitu. Ternyata ada kelalaian dari pihak pegawainya. Nah, itu tidak dibenarkan sama sekali di dalam Islam gitu ya. Nah, para pejabat, presiden itu makanya kan ada ucapan qaul kalau tidak salah dari Imam Ahmad bin Hambal ya. Seandainya Anda punya satu doa mustajab.
Ya, kalau bisa doa itu digunakan untuk satu hal yang sifatnya sosial. Mintalah pemimpin yang adil misalnya. Kenapa? Karena kalau kita minta pemimpin adil, efek dan imbasnya bukan hanya ke kita, tapi ke semua orang. Jadi para pejabat, para pegawai yang melakukan dengan profesional, dengan adil, dengan amanah, itu ibadah mereka. Dan pahalanya nggak kalah besar dengan pahala yang kita lakukan sebagai rakyat untuk misalnya memperbanyak sholat sunnah, puasa sunnah, baca Quran. Nggak kalah besar. Makanya dalam hadis 7 golongan yang dapat naungan di padang mahsyar, nomor 1 kan imamun adil, Pak. Ya, yaitu pemimpin yang adil. Jadi nomor 1 disebut oleh Nabi di antara 7 golongan yang besok dapat naungan di padang mahsyar, ya, itu nomor 1 disebut imamun adil, pemimpin yang adil, bukan penghafal Quran, bukan ustadz kiai yang mendalam ilmu agamanya, bukan, imamun adil, pemimpin yang adil. Karena efek dan imbasnya itu dirasakan seluruh rakyatnya, seluruh masyarakatnya, dan itu ibadah baginya. Jadi menjadi pemimpin yang adil itu ibadah buat dia. Ya, jadi ya sholat ya silakan, tetap yang dasar tetap lakukan gitu ya. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Tetapi ya jangan kemudian memperbanyak ibadah-ibadah yang sifatnya pribadi dia dengan Allah. Ya, ibadah Anda ya ibadah sosial tadi, membuat kebijakan yang pro rakyat, yang kemudian memperhatikan rakyat, itu ibadahnya mereka gitu ya. Nah, artinya itu semua adalah contoh-contoh keadaan di mana jenis amal setiap orang itu berbeda. Nah, maka itu tidak terbatas. Ibadah seseorang itu tidak terbatas. Yang penting masuk dalam kategori illalladzina amanu wa amilus salihat. Surat Al-Asr kan? Itu kan gak dibatasi sama Allah. Pokoknya manusia itu rugi jika dihadapkan kepada waktu, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan atau amal soleh. Ini kan nggak ada batasan ya, amil soleh itu apapun. Soalnya yang penting ada maslahat, baik untuk pribadinya ataupun untuk masyarakat. Banyak gitu. Ya, ini tentu konteks pembicaraan kita amal soleh di luar amal soleh yang basic, yang fardu tadi. Gitu ya. Itu jenisnya macam-macam tergantung orang. Gitu. Tergantung keadaan pribadi dia. Misalnya, Uwais Al-Qarni, ingat kisahnya? Seorang yang sangat mulia, bahkan beliau tuh nggak sempat ketemu Nabi, tapi Nabi yang pengen ketemu sama dia. Itu gara-gara apa? Gara-gara dia berbakti kepada ibunya, melayani ibunya yang sehidup sebatang kara. Jadi bayangkan, bahkan si Uwais Al-Qarni tidak mampu dan tidak bisa untuk menghadap ke Rasul, untuk bertemu dengan Nabi, karena dia punya keadaan khusus, yaitu dia harus merawat dan melayani ibunya yang hidup sudah sepuh dan sebatang kara. Bahkan mungkin beliau selama itu tidak sempat untuk kemudian ziarah ke Mekah dan Madinah untuk haji misalnya atau untuk umroh. Bahkan ketemu Nabi saja tidak pernah, kan begitu. Apa kemudian kita menyalahkan? Wah, ini gak sopan nih, ada Nabi kok gak disamperin, ada Nabi kok nggak ditemui gitu ya. Nah, nggak bisa kita salahkan begitu. Keadaan beliau menuntut beliau untuk stay di rumah. Karena beliau punya keadaan kondisi yang harus beliau lakukan. Ibadah beliau yaitu mengopeni ibunya. Dan akhirnya kan menjadi orang mulia gara-gara itu. Gitu ya. Jadi jangan suudzon dan memberikan kata-kata yang tidak baik kepada orang-orang semacam itu. Nah, kita masuk ke hikmah ke-10. Nah, ini ada kaitannya dengan hikmah ke-9 tadi, Bapak Ibu. Nah, hikmah ke-10 ini bunyinya al-a'mal suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirri ikhlasi fiha. Jadi amal ibadah, amal soleh yang tadi dijelaskan itu memang memiliki kerangka bentuk yang tegak gitu ya. Artinya sholat ya kelihatan sholat gitu ya. Kemudian tadi misalkan pejabat membuat kebijakan ya kelihatan kebijakannya, mungkin ada draftnya, ada tulisannya. Ada gitu, kerangkanya jelas itu. Bentuknya ada. Amal ibadah itu soleh. Tapi spirit atau soul, jiwa atau ruh daripada amal itu adalah keberadaan ikhlas di dalamnya. Itu poin pentingnya gitu ya. Bahwa kita harus ikhlas. Karena kalau tidak ikhlas ya percuma, akan menjadi kemudian sia-sia.
Nah, ini ada kalimat indah dari Syekh Muti. Gini Pak, amal soleh itu terdiri dari dua unsur atau dua aspek. Ya, yaitu tadi amal itu sendiri dan qasdun. Ya, yaitu ini perbuatannya. Nah, terus ini niat dan tujuannya. Niat atau tujuan gitu ya. Nah, kalau orang beramal kemudian dengan niat yang salah, maka amalnya bisa menjadi runtuh. Menjadi rontok lah, gugur. Nah, ini yang kemudian ditekankan dalam hikmah ke-10 ini. Sudah kita beramal tadi dengan varian yang begitu banyak, dengan ragam yang begitu begitu variatif. Nah, kita perlu juga untuk memperhatikan niat kita. Nah, jadi kalau amal niatnya tidak ikhlas atau tidak kemudian tidak murni karena Allah, amalnya bisa gugur. Nah, tetapi amal saja niat saja tanpa amal itu seringkali itu juga tidak berarti. Seringkali tak berarti. Kalau amal dengan niat yang salah, ini tak berarti sama sekali. Tak berarti sama sekali. Nah, dalilnya mana nih? Quran surat Al-Furqan ya, 25 ayat 23. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura. Kita buka ayatnya. Di surat Al-Furqan 25 ayat 23 ya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura. Dan kami perlihatkan segala amal mereka yang mereka kerjakan saat di dunia, tapi kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Nggak ada nilainya. Kenapa? Karena niatnya keliru dan salah. Atau hadis di Muslim ya, yang tentang tiga golongan orang yang pertama masuk neraka itu, yang sering kita bahas sudah ya, di hadis 1905. Nah, ini kan tiga golongan yang pertama masuk neraka, diantaranya siapa? Orang yang ustushhida, mati syahid. Ditanya sama Allah, kenapa kamu ingin berperang atau berjihad di jalan agama? Ya, saya melakukan ini karena Engkau ya Allah. Ya, qataltu fika, karena Engkau, murni karena Engkau. Kata Allah, apa kadzabta, kau bohong. Walakinnaka qatalta li ayyuqala jari'un. Kau niatnya supaya dipanggil pemberani, supaya mendapat gelar pahlawan misalnya. Faqad qila, dan kamu sudah dapatkan itu di dunia. Kemudian ulqiya finnar, dia dilempar ke neraka. Yang kedua, orang yang belajar agama, menghafal Quran. Ditanya, apa yang kau lakukan dengan kalamku? Apa yang kau lakukan dengan ilmu agamamu? Ya, supaya aku mengagungkan kalimatmu ya Allah, meninggikan asmamu. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong. Kau melakukan itu supaya dipanggil alim, supaya dipanggil ustadz, supaya dipanggil kiai, supaya dihormati. Kemudian ulqiya finnar, dimasukin ke neraka. Yang ketiga, orang kaya yang dermawan. Kenapa kau berinfak? Kenapa kau bersedekah? Ya karena ingin membantu agamamu ya Rabb. Bohong, kadzabta. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawad. Kamu melakukan itu cuma ingin dapat pujian sebagai orang dermawan gitu. Dan kau sudah mendapatkan pujian itu di dunia, tsumma ulqiya finnar, dimasukkan ke neraka. Jadi kalau amal dengan niat yang salah, yang tidak murni karena Allah, itu tidak berarti, sama sekali tidak berarti. Tidak ada nilainya sama sekali, at all. Tetapi kalau dia punya niat baik, terus tidak diwujudkan dalam bentuk perbuatan, seringkali tidak berarti. Fi katsiril ahyan, kata Syekh Buti. Seringkali tak berarti. Cuma niat doang tapi nggak dilakukan actionnya gitu ya. Nggak ada actionnya. Itu seringkali tak berarti. Nah, kalimatnya beda tuh Pak. Kalau amal dengan niat yang salah itu nggak berarti sama sekali. Tapi kalau punya niat baik tidak diwujudkan, seringkali tak berarti. Artinya apa?
Kadang-kadang niat pun itu ada artinya gitu. Ya, kadang-kadang dengan niat soleh pun itu ada artinya. Contoh, misalnya ada orang miskin, ya, ada orang susah dalam hal apa namanya ekonomi. Tapi dia punya niat baik gitu. Ya Rob, ini kalau saya punya uang banyak, saudara saya sedang banyak kelaparan. Ya, saya bakal ngasih mereka, saya bakal begitu. Niat baik tuh. Nah, maka sampai di dalam hadis Muslim, nomor hadis 128 nih. Ya, 128 hadis Muslim. Ini juga bagian dari rahmat Allah dan kebijaksanaan Allah buat kita ya, Bapak Ibu. Qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, qala Allahu Azza wa Jalla, Allah berfirman. Berarti ini hadis qudsi. Ini hadis Muslim nomor 128 gitu ya. Idza hamma abdi bisayyi'atin fala taktubuha alaih. Kalau hambaku berniat melakukan sesuatu yang buruk, yang jelek, kata Allah, jangan kau catat dulu. Wahai para malaikat pencatat amal. Jangan dicatat dulu. Fa'in amilaha faktubuha sayyi'atan. Tapi kalau kemudian niat jelek dia tadi, niat jahat dia tadi, itu dikerjakan, ya, diwujudkan dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan, baru faktubuha sayyi'atan, catat dengan satu keburukan atau satu kejahatan. Tapi idza hamma bihasanatin, kalau hambaku berniat, ya baru niat nih, melakukan satu hasanah, satu kebaikan, falam ya'malha, dan belum dia lakukan, belum dia kerjakan, faktubuha hasanah, maka catatlah dia dengan satu kebaikan. Tuh, bayangin ya. Jadi kalau niat jelek, niat jahat belum dicatat, kalau dilakukan baru dicatat, itu pun 1 kali lipat. Nah, kalau niat baik belum dilakukan pun, baru niat gitu ya, itu sudah dicatat oleh Allah satu kebaikan. Terus fa'in amilaha, kemudian kalau dia action, dia lakukan niat baik tadi, faktubuha asyron. Maka tulislah, catatlah dengan 10 kali lipatnya. Ini kan rahmat Allah Bapak Ibu. Jadi kalau amal itu amal misalkan amal baik gitu ya, belum dilakukan, baru niat, itu sudah dapat 1 kali lipat catatan kebaikan. Kalau dilakukan itu dapat 10 kali lipat. Berarti kan total 11 kali lipat nih. Ya, totalnya. Nah, kalau amal jahat, amal buruk, amal jelek, itu ketika baru niat itu belum dicatat 0. Tapi kalau dia sudah lakukan, itu pun dicatat 1 kali lipat saja. Bayangin, itu pun nanti kan masih bisa dihapus ini dengan skema istighfar dan taubat misalnya. Ya kan? Masih bisa dihapus, masih bisa dihilangkan catatan ini gitu. Jadi kalau kita pikir-pikir Pak, Bu, kok kayaknya kalau orang Jawa bilang nemen ya, kebangetan gitu. Kalau orang Betawi abong ilok gitu. Kalau kita kemudian kok catatan amal kita itu lebih berat yang jahatnya gitu loh. Karena kan logikanya begini. Ini satu kebaikan dengan satu kejahatan, ini kan timpang kan? Di sini cuma dapat 1 kali lipat, di sini 11 kali lipat kan? Nah, berarti kejahatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mengimbangi satu kebaikan itu kan perlu dia lakukan 10 kali lagi. Berarti kalau ada orang kejahatannya atau amal buruknya itu catatannya lebih banyak, lebih berat daripada amal solehnya, nah berarti sejahat apa dia? Gitu. Paham nggak logika kerangka berpikirnya? Jadi dia harus melakukan berkali-kali lipat kejahatan untuk mengimbangi satu kebaikan, kan gitu ya. Jadi dia perlu melakukan banyak keburukan untuk mengimbangi pahala satu kebaikan gitu. Nah gitu. Jadi makanya tadi kalimatnya Syekh Buti, kalau amal saja tanpa perbuatan, tanpa action itu seringkali tak berarti. Ini menandakan dengan kalimat seperti itu bisa berarti kalau memang dia sudah niat tetapi ternyata untuk melakukan apa yang diniatkan dia terhalang oleh uzur. Paham Bapak Ibu?
Misal dalam hadis Riyadhus Shalihin lagi. Nih, di hadis nomor 4 di hadis Riyadhus Shalihin, ini hadis riwayat Imam Muslim di nomor hadis 1911. Jadi kisahnya gini. Kata Jabir bin Abdullah, kunna ma'an Nabi SAW fi ghazatin. Kata Jabir bin Abdullah, suatu ketika kita sedang pergi dari Madinah, keluar dari kota Madinah, itu untuk melakukan perang. Oke. Nah terus tiba-tiba Nabi mengeluarkan sabdanya. Faqal, Nabi berkata, inna bil madinati la rijalan. Kata Nabi dalam peperangan tersebut gitu ya. Bukan lagi perang, lagi berantem ya. Mungkin lagi istirahat gitu ya. Lagi di rest area atau lagi mengatur strategi. Nabi ngomong tiba-tiba begini. Kalian tahu nggak? Ini sekarang kita lagi perang di luar kota Madinah. Kita lagi pergi. Musafir dalam keperluan berperang. Nah ada orang-orang di antara kita, sahabat kita yang nggak ikut perang. Dan mereka berada di kota Madinah saat ini. Masir tu masiron. Mereka nggak ikut berjalan seperti kalian. Wala qata'tum wadiyan. Dia tidak ikut menaiki bukit dan lembah, menuruni lembah, menaiki bukit gitu ya. Artinya nggak capek. Nggak ikut sih gitu kan. Mereka di sana gitu di Madinah. Tapi illa kanu ma'akum. Tetapi mereka bersama kalian. Artinya mendapat pahala yang sama dengan kalian. Kalau dalam riwayat illa syarikukum fil ajri. Mereka nggak ikut perang. Mereka nggak ikut capek berjalan. Mereka tidak menelusuri, menaiki bukit dan menuruni lembah seperti kalian. Tapi pahalanya sama dengan kalian. Padahal mereka di Madinah. Nggak ikut. Kok bisa begitu ya Rasul? Iya, ternyata habasahumul marodu. Mereka nggak ikut itu bukan karena nggak niat sama sekali. Mereka sebenarnya sudah niat. Ada yang dari malam itu sudah menyiapkan kudanya. Ada yang sudah mengasah pedangnya. Sudah mempersiapkan alat perangnya. Tapi nggak tahunya begitu pagi subuh mereka sakit. Habasahumul marodu. Mereka terhalang oleh uzur sakit. Gitu. Akhirnya apa? Akhirnya mereka nggak ikut. Gitu. Nah ini kan lagi-lagi membuktikan gitu bahwa walaupun sudah ketika sudah niat, walaupun niatnya tidak terrealisasi, itu bisa juga bernilai di mata Allah gitu ya. Makanya tadi Syekh Buti menggunakan kalimat kalau amal dengan niat yang jelek atau niat yang salah itu tak berarti sama sekali, tapi kalau punya niat baik kemudian tidak direalisasikan dalam bentuk amal perbuatan, seringkali tidak berarti. Nah, seringkali tidak berarti ini dalam satu kondisi tertentu bisa berarti niat pun gitu ya. Walaupun hanya niat saja. Seperti tadi mereka sudah ingin berperang tapi ketika paginya qadarullah mereka sakit, akhirnya mereka tidak ikut berperang tetapi pahalanya yang mereka dapatkan itu sama dengan pahala yang mereka ikut berperang bersama Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi hikmah yang ke-10 ini kita diminta oleh Syekh Ibnu Athaillah untuk memperhatikan amal ibadah kita. Jangan kemudian kita tidak ikhlas karena Allah. Sekarang gini Bapak Ibu. Ikhlas itu kan kata Nabi dalam hadis sahih. Bukan ikhlas. Ria. Ya, ria itu kan lawan daripada ikhlas. Itu ria Nabi katakan sebagai asyirkul asghar. Oke. Syirik kecil. Ya, ria itu syirik kecil. Nah, dari mana filosofinya? Kok ria itu bisa dikatakan syirik kecil? Begini Bapak Ibu. Kita yakin nggak bahwa Allah itu maha melihat? Allah maha melihat. Allah maha mendengar. Gitu ya. Allah maha mengetahui. Nah berarti ketika kita berbuat, ketika kita beramal soleh, Allah melihat nggak perbuatan soleh kita, perbuatan baik kita? Lihat. Allah mendengar? Pasti. Allah mengetahui? Tentu. Nah, yang akan menilai ibadah amal baik kita ini siapa? Kan Allah. Yang akan membalas siapa? Kan Allah. Loh, kalau kita yakin bahwa Allah melihat, Allah menilai, Allah mengetahui semua perbuatan kita, semua kebaikan kita, kenapa kita mesti butuh lagi penilaian dari orang lain, dari manusia? Gitu ya. Kenapa kita butuh penilaian manusia? Seakan-akan kalau kita masih butuh penilaian manusia,
seperti kita tidak cukup dengan penilaian Allah gitu loh. Itu kenapa kemudian riya dikatakan syirik. Syirik kan mendua Pak, Bu. Ya iya, orang riya itu seperti menduakan Allah. Kenapa? Seakan-akan dia tidak puas dengan pujian dari Allah, dengan balasan dari Allah, dengan penilaian dari Allah. Jadi dia masih haus penilaian dari orang lain, masih butuh pengakuan dari orang lain gitu. Padahal Allah sudah melihat, Allah sudah menilai, Allah sudah mengetahui semua perbuatan dia. Loh kok masih butuh ya pengakuan dari orang lain, dari pihak lain? Berarti kan menduakan Allah ini namanya. Gitu kan. Nah, makanya kata Nabi, yang paling aku takuti dari umatku diantaranya adalah syirik kecil. Apa syirik kecil? Ya ria ini gitu ya. Ria. Maka jangan kemudian kita melakukan sesuatu itu ingin dipuji oleh orang lain gitu ya. Nah, di sini beberapa contoh yang disampaikan oleh Syekh Buti, misalnya yang contoh yang cukup lucu ini, misalnya ada orang punya utang, kemudian debt collector datang atau orang lain yang memberi hutang ini nagih. Nah, kemudian dia buru-buru untuk melakukan sholat misalnya, entah ke masjid atau kemana gitu ya. Nah, sholatnya dia ini kan bukan karena Allah gitu, tapi karena menghindari penagih hutang gitu. Nah, ini berarti ibadahnya udah bukan karena Allah gitu ya. Ya contoh-contoh yang ringan seperti itulah yang kemudian mungkin membuat kita paham bahwa ibadah harus dilakukan murni karena Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, yang kebanyakan terus kejadian sekarang itu adalah ini kritik sosial lah dari Syekh Buti. Bahwa orang-orang sekarang itu melakukan amal ibadahnya dia itu latar belakangnya dunia semua. Kayak misalnya dokter lah ya. Kita tahu memang pendidikan dokter mahal dan lain sebagainya gitu kan. Tapi kan ada beberapa dokter yang kemudian punya jiwa sosial tinggi. Bukan berarti kalau dia menerima gaji atau menerima itu tidak boleh, silahkan gitu kan. Tetapi konteksnya harusnya kan dia jadikan juga itu sebagai ladang sosial dia. Makanya ada beberapa dokter itu yang pernah kalau tidak salah juga dipanggil oleh Deddy Corbuzier ya dalam podcastnya sampai kemudian dihadiahkan mobil oleh Deddy Corbuzier, dokter itu, karena dokter ini pernah menanggung obat pasiennya yang tidak mampu gitu sampai kemudian pasiennya sembuh. Dan itu nilai obatnya cukup fantastis, itu ditanggung oleh si dokter. Atau kemudian cerita-cerita dokter inspiratif yang punya, apa itu yang kemarin pas corona mencuat, dokter yang punya kapal ya, kapal berobat gitu ya di daerah 3T Indonesia ya, terluar, terdepan gitu ya. Akhirnya karena akses kesehatan di sana susah, maka dokter ini membuka praktek di kapal begitu, dan itu prakteknya dibuat gratis dan lain sebagainya. Artinya, atau misalkan kemudian juga para para orang-orang yang bergelut di dalam dunia pendidikan misalnya, itu kan diharapkan oleh Syekh Buti kemudian untuk melakukannya itu selain memang itu kewajiban, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun mungkin nanti gaji, penghasilan itu anggap sebagai bonus saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, mungkin itu Pak Mazwar. Jadi 2 hikmah tadi, hikmah ke-9 dan ke-10 itu saling berkaitan erat. Intinya setiap amal ibadah bagi seseorang itu jenisnya berbeda-beda, tergantung faktor atau situasi kondisi yang melatar belakangi orang tersebut. Baik situasi atau faktor personal, individu, ataupun faktor dan situasi sosial gitu ya. Maka pelajarannya adalah jangan kita mudah untuk menghujat orang lain, kemudian mengklaim bahwa diri kita lebih baik daripada orang lain hanya karena mungkin ibadah dia tidak sama dengan ibadah kita dan lain sebagainya. Dan yang kedua, ibadah-ibadah yang beragam tadi jangan sampai sia-sia karena kita salah dalam berniat dalam melakukan ibadah tersebut tadi. Baik Pak Mazwar. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan yang mau memperdalam lagi bisa resen atau langsung. Saya belum nggak bisa ngeliat semua ini. Silakan Bapak Ibu.
Ustadz, saya lagi ini melihat apa tadi yang dibilang kadzabta, kamu tidak benar ya, kamu bohong gitu. Uh, kita kan udah pasang niat nih Ustadz untuk pergi ya, misalnya kayak saya pergi sekarang lagi bawa rombongan ini untuk apa rihlah, ya niatnya untuk silaturahim, niatnya untuk apa? Gimana kita tahu bahwa kita tuh niat di dalam kita tuh nggak bohong gitu Ustadz ya? Baik. Nanti khawatir aja nggak bernilai sama sekali apa yang kita lakukan gitu. Ya, baik. Sebenarnya Nabi sudah memberikan semacam guideline ya. Nabi bilang itu istafti qalbak. Tanya ke dalam hati nuranimu terdalam. Kolbumu itu tidak mungkin berbohong. Jadi kolbu itu punya karakteristik, dia itu yang jelek pasti dibilang jelek, yang buruk dibilang buruk, yang baik yang baik. Jadi artinya ketika orang berbuat dosa pun Pak, misalnya orang melakukan begal, pencurian, itu kolbunya pasti menolak. Pasti kolbunya tahu itu tuh jelek, itu tuh buruk gitu. Nah, kita akan tahu di dalam hati kita apa ini sebenarnya saya dawafi'nya atau faktornya apa sih? Apa saya mau karena Allah apa karena keuntungan dunia gitu. Apa ini karena saya ingin dipuji, saya ingin dieluk-elukan oleh orang, apa karena murni karena Allah? Itu yang tahu cuman hati kita, Pak. Benar-benar kolbu kita yang tahu itu. Tanya dalam hati, renungi misalnya gitu kan. Dalam hati ini kita sebenarnya melakukan ini tuh untuk apa sih gitu. Tujuannya kemana sih? Nah, nanti mungkin ada indikator gitu. Misalnya kalau memang tujuannya bukan duniawi, harusnya kalau misalnya mungkin nanti dalam rihla atau dalam apapun yang kita lakukan misalnya ada kekurangan, ya mestinya kita bisa kemudian untuk memaklumi. Karena mungkin tujuan kita kan bukan duniawi ya. Tapi kalau ternyata kita akhirnya ngotot dan lain sebagainya macam, ya kan itu bisa tersisipi tuh. Hal-hal yang mungkin tadinya kita niatnya ikhlas, tapi ternyata sebenarnya kita hanya mencari atau mengeruk keuntungan dunia misalnya. Itu kan bisa juga mengarah ke sana. Jadi yang bisa tahu itu cuma diri kita sendiri. Nah, masalah hadis tadi itu kemudian dibantah oleh Allah, kan sebenarnya orang itu dalam hatinya tahu sebenarnya, cuman ketika di hadapan Allah dia mengelak dengan jawaban seperti tadi gitu. Makanya sama Allah dibantah, bohong kamu nggak begitu kok. Sebenarnya hatinya tuh tahu bahwa ya dia itu ketika infak sodako niatnya pengen dipuji. Kalau nggak ada yang muji tuh kayaknya rasa kurang gitu. Itu sebenarnya kolbu semua yang bisa menilai Pak Mas. Dan yang bisa memperbaikinya kita sendiri. Yang bisa memfixitnya itu kita sendiri. Baik, Ustaz. Tetap minta pertolongan dari Allah ya. A'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tetap minta bimbingan sama Allah ya Allah. Doa yang kemarin tentang nafsu ya, ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, saya punya nafsu. Ya saya punya nafsu yang jelek yang baik. Ya, maka bimbinglah nafsu saya ini menuju jalan kebaikannya, jalan ketakwaannya gitu. Dan seterusnya tetap minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baik, terima kasih Ya, Ustadz. sama-sama Pak Usman. Silakan yang lain, Irwan, teman Anda di Pekanbaru, silakan ada yang mau dipertajam. Silakan Irwan. Halo. Ada yang mau ditanyain? Baik. Bu Izin Mumut Pak kemana Baswar, nih? Sukoco. Oh iya, silakan Pak Sukoco. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mengenai postingan di WA Ustadz. Walaupun itu postingan ajakan mengaji, saya mohon kita harus berhati-hati adanya perasaan ingin diakui itu barangkali menghilangkan pahala ya Ustadz ya. Terima kasih. Ya, maka kalau dia konteksnya sifatnya ajakan, ya kemudian yang melakukan itu adalah bukan pihak yang yang mengisi kajian tersebut misalnya gitu ya. Itu saya kira orang-orang yang men-share itu lebih aman lah untuk melakukan penyebaran undangan tadi, misalnya undangan kajian, undangan tablik akbar atau apapun, karena kan dia tidak punya kepentingan di situ. Tetapi ketika yang menyebar ini misalnya DKM masjidnya, panitia penyelenggaranya, atau bahkan event pengisi materinya, itu bisa tersisipi niat. Ya, sebenarnya nih kamu karena Allah apa karena supaya
supaya masjidmu rame gitu. Kalau masjid rame nanti kantinnya rame, untungnya berlipat gitu misalnya. Ini sebenarnya ngajak orang ngaji untuk supaya mereka mendapatkan pengetahuan, apa cuma buat bangga-banggaan bahwa jamaah saya lebih banyak. Buat bangga-banggaan, oh masjid saya lebih syiar dari masjid yang lain. Itu juga bisa yang Bapak maksud tadi, tersisipin niat itu. Tapi kalau yang men-share itu sesama jamaah, saya kira itu lebih proper dan lebih aman lah ya. Tapi kalau yang men-share, tapi Ustaz mungkin dibantah saya. Tapi kalau panitia, penyelenggara dan DKM masjid tidak men-share itu kan nanti kan misalkan nggak ada yang datang Ustaz gitu kan. Kasihan. Ya makanya memang perlu di-share tetap. Cuman maksudnya kan yang diperhatikan di hikmah ke-10 itu tentang ikhlasnya. Amal ibadahnya, amal solehnya silakan lakukan. Tetapi penekanannya pada niatnya. Nah, niatnya DKM masjid, panitia penyelenggara ini supaya apa? Mengajak orang sebanyak-banyak untuk datang ke masjidnya. Dalam rangka mengeruk keuntungan duniawi. Ustaz kalau banyak yang datang kan nanti ketika kotak amal jalan kan banyak yang masukin gitu kan. Apa niatnya supaya mengajak orang untuk kebaikan gitu. Ustadznya pun beresiko gitu ya. Ngajak begini supaya niatnya untuk supaya orang dapat kebaikan apa supaya terlihat jamaahnya lebih banyak gitu. Jadi nanti kan akan terjadi seperti saingan gitu. Oh kalau ke majelis sana, ustadz sana ininya jamaahnya banyak, jamaahnya syiar. Kalau ke sini ustadznya sedikit. Jadi kalau ustadznya sedikit ya dianggap ustadznya nggak kompeten. Ustadznya cere lah gitu, cemen. Nah, itu juga sangat beresiko betul Pak. Gitu maka itulah pentingnya kita untuk berlatih terus ya. Untuk mengikhlaskan dan memurnikan niat kita. Silakan Bu Tazia. Baik, Ibu Bapak tadi terima sudah kasih ini Bu ya. Tazia. Silakan Bu Tazia. Di unmute dulu Bu. Ya belum di unmute Bu mungkin. Diklik gambar mikrofonnya diklik. Diklik kiri bawah Bu Tazia. Ya, Apa salah pencet? Ya silakan Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oh. warahmatullahi. Pertanyaan saya, yang saya pernah dengar gitu, setiap manusia, apakah itu manusia, apa seorang Muslim atau non Muslim, itu selalu akan diberi nurani kebaikan. Apakah memang tidak terkecuali bagi orang kafir atau musyrik yang biasa sering melanggar karena mereka tidak mempunyai agama seperti kita gitu yang ada tuntunan yang baik. Apakah nurani itu ada pada setiap manusia yang dilahirkan ke dunia gitu? Itu aja Pak Ustadz. Mengerti Baik. maksud saya? Gini ya, ngerti paham Bu. Iya. Gini Bu, di dalam hadis ada keterangan Nabi, hadis sahih ya. Ma min mauludin yuladu illa alal fitrah. Tidaklah seorang bayi lahir atau seorang manusia lahir ke muka bumi kecuali melainkan dia dalam keadaan fitrah. Fitrah atau suci ya kalau bahasa kitanya, fitrah gitu. Jadi fitrah di sini itu adalah fitrah tauhidiyah, Bu. Fitrah tauhid. Ya, jadi dalam keadaan suci dalam arti apa? Setiap bayi itu dia tetap memiliki tauhid kepada Allah. Ya karena kan kita sudah mengambil janji setia kepada Allah ya. Alastu bi rabbikum ketika dalam surat Al-A'raf itu ya 172 tidak salah. Bukankah aku ini Tuhan kalian, Rob kalian? Qalu bala syahidna. Ya kami semua bersaksi bahwa engkau adalah Rob kami, Tuhan kami. Maka begitu bayi lahir dia membawa nih cahaya tauhid ini ada dalam hatinya. Makanya dalam hadis itu fa'abawahu yuhawidanihi, maka bapak ibunya lah yang menyebabkan dia Yahudi, au yunasyiranihi atau menyebabkan si anak ini menjadi Nasrani, au yumajjisanihi atau dialah berdua sang ayah atau sang ibu yang membuat anaknya Majusi, penyembah api gitu ya. Makanya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kalau ada anak meninggal dunia sebelum usia baligh walaupun orang tuanya kafir, maka dia tetap masuk surga dari hadis tadi itu. Itu keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu. Selama dia belum balik. Nah, maka apakah dia punya kebaikan setiap orang? Punya. Dari hadis ini begitu lahir dia sudah membawa nurani kebaikan itu. Nurani tauhid itu sudah ada. Nah tauhid ini kan pangkal kebaikan. Segala kebaikan itu dari tauhid. Artinya dengan dia menerima kebenaran bahwa Allah adalah Rabbnya. Bahwa Allah itu Esa. Itu kan kebaikan dasar. Baru nanti setelah itu tata sya'ab. Kebaikan itu baru dari kebaikan tauhid ini baru setelah itu beragam, berpencar gitu ya. Terpecah menjadi
pelaksanaan sholat, puasa, kemudian infak sodako, beramal, berbuat baik, tersenyum kepada orang lain. Makanya al-iman, iman itu kan bercabang kata Nabi. Iman yang paling rendah, cabang paling rendah apa iman? Antumital adza min anit tariq, ya. Imatatil adza anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan, gitu kan. Misalkan Bapak Ibu melihat ada paku, takut kalau nanti ada motor lewat bannya bocor, itu Ibu singkirkan, itu kebaikan, itu iman gitu kan. Itu nurani kebaikan, setiap orang itu punya itu, Bu. Nah, cuman tadi tidak semua orang kemudian diizinkan oleh Allah untuk beriman kepadanya, tidak diberikan hidayah. Gara-gara apa tadi? Lahir dari keluarga yang Nasrani atau Yahudi. Maka itulah poin di mana kita harus sangat bersyukur atas nikmat iman ini, Bapak Ibu. Karena bukan kita yang memilih itu. Allah yang memilihkan. Berarti kalau boleh dibilang kita ini orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kecewakan pilihan Allah ini. Buktikan bahwa kita pantas menyandang gelar iman ini sampai akhir hayat. Mudah-mudahan seperti itu. Makanya jangan heran kalau orang kafir banyak yang baik kan, Bu ya. Mungkin Ibu Iya. sendiri punya teman, punya tetangga di Nasrani, tapi baiknya luar biasa. Bahkan saya punya banyak di kantor-kantor itu saya mengisi kajian, komisarisnya ada yang non-muslim, ada yang kafir, ada yang Nasrani. Tapi begitu Idul Adha kemarin misalnya, dia ikut nyumbang hewan, gitu ya, sapi. Bahkan sapi dia yang 1 orang itu lebih besar dari sapi kita yang 7 orang patungan, gitu ya. Karena uangnya banyakkan komisaris kan gitu. Tapi dia kafir, baik kan? Dia punya, orang semua punya gitu, Bu. Nah, cuman tidak semua mendapatkan izin oleh Allah, dari Allah untuk kemudian memeluk agama yang diridhoinya. Maka itulah kita harus bersyukur sekali gitu ya, mendapat iman ini. Baik. Baik, Ustaz, terima kasih. Ya, terima Mungkin kasih. Pak Putu ada? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan juga bahwa kita untuk khususnya laki-laki, jemaah laki-laki itu kan diwajibkan untuk berjamaah sholat di masjid. Nah, kemudian kita melihat keadaan pada umumnya masjid itu yang datang laki-laki itu ya paling di bawah 10% lah gitu. Antara 1-10% itu yang ikut berjamaah. Padahal kalau saya baca gitu, atau yang saya dengar dari tausiah bahwa kalau kita sholat berjamaah itu, apalagi sholat subuh atau sholat isya apa itu, kita bela-belain dengan merangkak pun juga kita akan datang gitu. Nah, di sini apakah kita boleh juga mengatakan bahwa mereka yang 90% itu mempunyai ibadah lain gitu. Artinya dia mempunyai urusan lain. Nah, itu apa boleh kita berasumsi seperti itu? Baik, Pak. Pertama gini, harus dibedakan antara amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan masalah husnudzon dan suudzon. Amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib. Itu tanpa pandang bulu, itu wajib dilakukan. Amar ma'ruf artinya apa? Mengajak orang sholat di masjid. Maka sholat di masjid sendiri itu, ya, bagi ikhwan, bagi laki-laki ada 3 pendapat, Pak. Ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang berpendapat sunnah muakkadah. Ya. Nah, ada yang mengatakan kalau yang pendapat yang kuat itu fardu kifayah, Pak. Fardu kifayah itu berarti kewajiban yang melekat pada entitas sosial. Artinya kalau sudah ada yang mengerjakan, kewajiban yang lain menjadi gugur. Kalau fardu ain berarti melekat pada setiap individu. Nah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, tapi memang sunnahnya ditekankan sekali. Nah, artinya dengan 3 perbedaan pandangan ulama tentang hukum sholat berjamaah ini, tetap kita harus amar ma'ruf. Ya, tentu kita sepakat, Pak. Masjid yang banyak jamaahnya itu tentu baik. Itu kita sepakat gitu ya. Seperti sholat Jum'ah, seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha. Itu kita senang ngelihatnya, bagus sekali gitu kan. Tentu itu kita wajib untuk mengingatkan saudara-saudara kita yang ikhwan. Nah, maka kita mengajak itu wajib. Ayo sholat ke masjid, ayo sholat ke masjid. Gitu. Apalagi kalau kita tahu misalkan teman kita atau tetangga kita ini nggak punya uzur apapun gitu. Cuma ya malas aja ke masjid gitu ya. Tetap itu harus kita ajak, wajib. Nah, cuman kan kita tidak punya ranah untuk sampai kemudian menghakimi. Karena dia mungkin belum dapat hidayahnya. Dia belum dapat taufiknya.
kewajiban kita amar ma'ruf tetap harus dijalankan. Wajib mengajak orang kebaikan. Makanya tadi mengajak orang kajian, hadir ke masjid itu wajib amar ma'ruf. Cuman kan kalau diperhatikan tetap niatnya harus di aware gitu ya. Niatnya jangan kemudian salah gitu. Nah, kita juga sama tuh, niat ngajak orang ke masjid itu niatnya supaya kita menciarkan masjid apa supaya kita mengekspos diri kita bahwa kita ini adalah lebih baik dari dia. Itu kan niat lagi baliknya. Gitu kan. Nah, maka tetap amar ma'ruf nahi munkar harus tetap dilaksanakan. Nah, ketika dalam realitasnya ternyata tadi yang Bapak bilang, jamaah masjid itu sekitar 5-10% saja di masjid kita. Nah, kemudian apakah boleh kita berasumsi bahwa setiap orang punya uzur atau keadaan masing-masing? Iya, misalnya gini Pak, saya sholat zuhur di masjid depan rumah saya. Kalau zuhur asar itu kan orang banyak yang masih kerja Pak. Maka kalau saya kemudian suuzon, ini orang pada kemana sih zuhur sama asar gitu kan? Oke lah, misalkan zuhur asar bisa Ustadz, saya berasumsi bahwa orang banyak yang kerja. Maka mereka sholat jamaahnya masing-masing di kantornya gitu. Tapi kalau subuh isya kan notabene orang sudah banyak yang di rumah Ustadz gitu kan. Nah, maka ya itu balik lagi kita tidak boleh suuzon. Amar ma'ruf nahi mungkar wajib tetap dilakukan, mengajak iya. Silakan misalkan kita punya grup RT, punya grup RW, punya grup masjid, mengingatkan gitu bahwa ayo sholat ke masjid, ayo itu tetap wajib harus dilakukan. Tapi jangan suuzon. Ke setiap individu ini kita nggak tahu masing-masing, Pak. Cuman kadang-kadang ada orang yang memang keras kepala. Ustadz masa punya uzur bareng-bareng gitu. Emang mereka malas saja itu kan. Ya, tapi tetap kita nggak bisa untuk memastikan setiap uzur orang kan beda-beda. Ada yang mungkin kemudian baru pulang jam 9 karena mungkin terjebak macet di jalan ketika isyaknya gitu ya. Kemudian misalkan subuhnya ya mungkin pas mau berangkat ya husnuzon dia sudah mau berangkat ke masjid tapi misalnya mudah-mudahan tiba-tiba ada panggilan alam dia harus ke belakang gitu kan. Harus ke kamar mandi akhirnya tidak sempat berjamaah ke masjid karena ada kondisi darurat tadi gitu. Jadi artinya boleh kita berasumsi husnuzon kepada mereka yang tidak sholat ke masjid itu, tetapi tidak meninggalkan amar ma'ruf. Maksud saya paham nggak? Jangan kemudian gara-gara husnuzon, udahlah biarin aja, mungkin dia punya alasan sendiri untuk tidak ke masjid. Terus kita meninggalkan amar ma'rufnya, nggak bisa. Nggak boleh begitu. Makanya dalam hadis ini nih Pak, nah ini cocok nih Bapak nih. Dalam ayat 105, ayat Al-Ma'idah, surat Al-Ma'idah maksud saya. Surat Al-Ma'idah surat 5 ayat 105 Pak. Di sini Allah berpesan apa? Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Fokus di kalimat ini, alaikum anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Jagalah dirimu sendiri. Nah kan kalau secara zohir ayat ini seperti berpesan kita menjadi orang egois Pak. Udahlah Allah juga nyuruh kita jaga diri sendiri. Atau surat At-Tahrim ayat 6. Ya surat At-Tahrim surat 66 ayat 6. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Udahlah, yang penting saya dan keluarga saya selamat, ibadah sudah nggak masuk neraka, udah aman lah. Saya nggak pedulilah terserah orang mau ngapain. Itu nggak bisa. Karena dalam menafsirkan ayat tadi dalam Sunan Abu Daudnya ya. Sunan Abu Daudnya Imam Nabi Muhammad SAW ketika menafsirkan ayat tadi itu ya. Al-Ma'idah 105 kalimatnya alaikum anfusakum, jaga diri kalian. Apa kata Nabi? Bukan berarti kita suruh cuek bebek terhadap lingkungan sekitar. Tapi kata Nabi, bal i'tamiru bil ma'ruf wa tanahau 'anil munkar. Kalian harus tetap amar ma'ruf dan kalian harus tetap nahi munkar. Gitu. Jadi jangan gara-gara husnudzon bahwa orang-orang ini punya ibadah yang lain atau uzur karena uzur itu kemudian akhirnya dia tidak bisa berjamaah kemudian meninggalkan amar ma'rufnya. Itu nggak bisa dibenarkan. Amar ma'ruf tetap, mengajak harus gitu ya. Masalah nanti dia belum bisa ke masjid ya berarti dia belum dapat hidayahnya dari Allah dan atau kita husnuzon bahwa dia punya uzur gitu kan, sakit atau apa gitu. Ya, seperti itu Pak ya. Jadi harus dibedakan antara dua hal tadi itu. Baik. Baik. Syukran. Ya, afu ayakum. Ya, Pak Mazwar, cukup ya? Saya kira belum di-unmute Pak Mazwar itu. Ya, baik Ustadz, terima kasih banyak teman-teman semua udah jam 7 waktunya. Kita tutup Ustadz, silakan Ya, Ustadz. baik, terima kasih Bapak Ibu semua yang mengikuti kajian online Zoom meeting pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah menetapkan hati kita, kalbu kita untuk tetap berhusnudzon kepada setiap hambanya Allah.
kemudian menjaga lisan kita untuk tidak gampang mencela, mencaci dan memaki orang lain, kemudian menjaga hati kita, kolbu kita untuk tetap ikhlas dalam melaksanakan ibadah kepadanya sehingga tidak tersisip niat-niat yang lain yang bisa menggugurkan pahala kita. Semoga apa yang kita kerjakan pada setiap harinya semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ibadika syakirin wa ja'alna min ibadika sabirin wa ja'alna min ibadikal mukhlisin al muttaqin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya muhawwilal hawli wal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang lebih mohon maaf Bapak Ibu, saya izin mohon undur diri. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.